Ya, jadi saya bilang itulah yang membuat saya bangga dengan ATK ya. Ada nggak lowongan pekerjaan, Pak? Tuntas kan itu, tuntas pokoknya. Makanya ini buat di ATK ya. Tolong dengerin ini ya. Kalau mau sama kita nih. Saya dari pagi ya sebelum sekolah jam 6 ya kita sudah harus ke sawah ya. Kita pagi-pagi, kemudian setelah dari sawah kita nyiram bawang merah ya. Kemudian itu men-challenging luar biasa ya. Bagaimana karir itu terus harus kita bangun. Dengan apa? Tidak membatasi pemikiran bahwa kita harus punya target ke depan ya. Itu sebetulnya mengurangi energi kita dalam bekerja. Karena apa? Semua stakeholder dalam perusahaan itu ngeklik semua gitu. kalau untuk listrik sendiri itu gimana, Pak? Ya, makanya Banyaknya akan yang berubah ke listrik, kompor ya listrik, betul. mobil listrik, motor listrik, itu gimana, Pak? Ya, Saya cuma mau itu semua. bilang yang nonton ini kebangetan kalau nggak nonton sampai selesai ya. Banyak sekali hal-hal yang wow. Halo Sobat Ikatek, saat ini Sikat kedatangan seorang alumni ya. Beliau adalah alumni ATK yang saat ini sudah menjadi seorang direktur di perusahaan dan 2 perusahaan sekaligus, teman-teman. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kulit. Bagaimanakah kisah inspiratif beliau? Terus saksikan di Sikat. Pertama saya pengen ngucapin ke Pak Firman ya, terima kasih banget dari kita Sikat di waktu yang mungkin padat ya, banyak hal yang harus dilakukan tapi meluangkan waktu untuk kita. Boleh Pak kenalin? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk keluarga besar Ikatek Bogor khususnya dan Ikatek seluruhnya. Iya. Saya Firmanuddin ya, alumni 96 yang saat ini domisili di Perumahan Cibinong Kriya Asri Kabupaten Bogor ya. Terima kasih untuk kehadiran tim Sikat ya, yang tujuannya hari ini silaturahim. Ya, Kemudian kita ingin sharing inspirasi ya, dan motivasi terutama ya. Meskipun tadi saya tidak berada terus ya di rel kulit ya. Nah, itu. Tapi ATK itu sudah memberikan trigger buat saya ya, sangat menginspirasi bagaimana memang kita itu sudah punya kompeten ya, skill, kemudian kita tingkatkan dengan value, bagaimana kita bisa menjual kemampuan dan kompetensi kita ya. Itu sih. Oke, ini bakal menarik banget. Tapi saya pengen awali ini semua dari masa kecil dong. Karena bagi saya itu sebuah memori itu akan akan selalu melekat lah ya. Apalagi di titik yang mungkin bagi semua orang itu Bapak tuh sukses gitu. Ya nggak Pak? Boleh dong Pak, ekosistem seperti apa yang orang tua ajarkan kepada Pak Firman ini? Baik, terima kasih ya. Jadi ini kesempatan baik ya untuk saya bisa mengeksplor diri bagaimana masa kecil saya ya. Saya lahir 53 tahun yang lalu di desa terpencil namanya Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di mana kami memang lahir dengan keterbatasan fasilitas ya, keterbatasan ekonomi ya. Dan orang tua mengajarkan banyak hal tentang kehidupan ya, termasuk adalah bagaimana kita bisa membagi waktu ya di setiap saat. Bagaimana dulu kami kelas 4 SD, 45 ya, SD itu sudah diberikan tanggung jawab untuk bagaimana kita setiap hari
menyiram bawang merah ya. Nah, Dari pagi ya sebelum sekolah jam 6 ya kita sudah harus ke sawah ya. Kita pagi-pagi, kemudian setelah dari sawah kita nyiram bawang merah, kemudian kita harus sekolah, kemudian sekolah SD ya, sekolah dasar, kemudian pulang dari SD jam 1 kita harus berangkat lagi sekolah diniyah namanya. Kemudian pulang diniyah jam 5 harus berangkat lagi ke sawah untuk menyiram bawang merah. Ya, sampai jam 6, pulang jam 6 itu kami ke masjid ya atau ke suro ya. Dan setelah itu kita ada jam 7 sampai jam 8 itu kita mengaji ya di masjid itu. Jadi luar biasa setiap hari itu orang tua mengajarkan kita untuk bagaimana membagi waktu ya. Dan itu ternyata menjadi orang-orang yang disiplin ya, anak-anaknya disiplin. Bagaimana orang tua kami punya anak 11 orang ya. Dan saya anak ke-9 ya. Tapi beliau bisa menghadirkan pendidikan yang luar biasa ya, dari sisi agama ya, dari sisi pendidikan ya. Bagaimana orang tua sangat kuat ya, sangat keras mendidik kehidupan kita, tapi punya target anak-anak itu bisa sekolah ya. Karena sekolah itulah yang akan meningkatkan kualitas kehidupannya, meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan pola pikirnya, dan meningkatkan segala-galanya termasuk derajatnya di kemudian hari. Seperti itu. tapi dari sekian banyak yang Bapak ceritakan, pekerjaan beliau itu, maksudnya orang tua itu Ya, hanya pure di bawang ya, bawang jadi merah ya. ya, jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi bapak saya itu kebetulan almarhum itu dulu lulusan pondok pesantren ya. Wow. Jadi sejak usia 25 tahun itu beliau diangkat sebagai kalau di kampung kami namanya lebe ya, seorang yang di aparat desa sebagai mengurusi kesejahteraan warga ya. Jadi mulai pernikahan, kelahiran ya, sampai pada kematian ya, dan banyak lagi ya pekerjaan-pekerjaan lain yang dia akan memberikan potret orang-orang yang sangat sosialnya sangat tinggi sekali ya. Jadi saya bayangkan, saya SD itu sudah diajarkan bapak ketika ada yang meninggal ya, bagaimana caranya mengkafani, menyolati ya, kita dilibatkan di situ ya. Jadi sosial itu sudah ada sejak kecil ya, diajarkan bagaimana kita diharapkan menjadi orang-orang yang bermanfaat ya dalam lingkungan kita ya, itu sejak kecil. Berarti latar beliau itu seorang tokoh Tokoh Pak, ya, di ya, masyarakat. di masyarakat. Tadi dari 11 bersaudara kayak gitu kan. Bagaimana orang tua Pak Firman ini menyekolahkan itu, apakah sekolah semua 11-11-nya atau hanya tertentu saja? Kadang kita saya contoh, wah kamu nanti dulu, kakak kamu dulu, seperti itu, atau gimana itu Pak? Ya, jadi Untuk bapak ibu saya itu dari awal itu punya prinsip anak-anak itu harus punya pendidikan yang layak ya. Karena itulah yang bisa meningkatkan derajat iya. kehidupannya nanti masa depannya. Jadi kebetulan anak yang pertama perempuan itu hanya lulus SD dan bekerja di kampung ya. Kemudian anak yang kedua karena dinilai pinter maka disekolahkan sampai level ke jadi bidan ya. Nah, anak yang kedua inilah yang berkat doa ya, doa orang tua yang luar biasa, sehingga anak yang kedua itu menarik semua ya, adik-adiknya ya. Jadi mbak saya yang kedua itu dinas di puskesmas di Tegal. Makanya luar biasa, Masya Allah ya, dari anak yang nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu semuanya ditarik sama beliau untuk disekolahkan di Tegal ya. Jadi alhamdulillah
mbak saya yang nomor 3 bidan juga sekarang, ya udah pensiun. Kemudian yang keempat itu kakak saya laki-laki itu udah pensiun, PNS di guru, dari guru ya, di Jakarta ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam itu kakak saya ya, perempuan itu punya bisnis ya di Brebes ya. Kemudian yang ketujuh itu alhamdulillah sekarang dokter spesialis penyakit dalam ya, alumni Gajah Mada. Kemudian yang keempat itu yang kedelapan ya, itu kakak saya persis kandung itu alumni dari IAIN Sunan Kalijaga ya. Sekarang dia di dinas di Angkatan Darat ya, sebagai Dispintal Angkatan Darat. Dan saya ya alhamdulillah tadi wira swasta ya, tapi sedang berkarir di 2 perusahaan. Dan adik saya seorang apoteker ya di Rumah Sakit Harapan Kita ya. Jadi lima saudara saya itu PNS semua ya. Wah, Ya, adik saya satu Masya Allah. ada yang meninggal ya. Jadi ya itu menurut saya juga, saya nggak sombong ya, tidak ria, tapi itu berkat doa orang tua kita yang mengajarkan prinsip bagaimana etos kerja, kemudian bagaimana pendidikan itu bisa memuliakan derajat kita semua. Berarti nggak setuju ya kalau ada yang bilang kuliah itu nggak penting ya? Wah, sangat tidak setuju. Karena memang kuliah itu akan meningkatkan mindset berpikir ya. Oh, Dan kuliah itu kan menambah keilmuan ya. Dan ilmu itu kan memang sudah disunahkan ya. Kita harus banyak mencari ilmu. Jadi jangan pikirkan mau jadi apa, tapi luruskan niat. Kalau kita semakin berilmu ya, niatnya kebaikan ya, meningkatkan kompetensi kita, insya Allah ada jalannya. oke. Kalau tadi kan kita udah masuk nih intinya ke sekolah kita atau apa. Gimana sih Pak, kalau pentingnya ngambil jurusan itu gimana? Ya, jadi mungkin saya boleh flashback lah ya. Boleh dong. Nah, jadi kenapa masuk Akademi Teknologi Kulit ya? Nah, itu tuh akhirnya. Jadi dulu motivasi yang pertama karena saat saya lulus SMA itu kakak-kakak kami itu semuanya sedang menempuh pendidikan. Ada yang di IAIN, ada yang di Gajah Mada, dan ada yang di IKIP Jakarta. Ya, jadi bayangkan mbak saya itu sedang meniti pendidikan ya bersamaan, sehingga saya berusaha lah ya mencari sekolah yang dengan biaya yang lebih murah ya. Pertimbangan itu pertama ya. Dan saya langsung berpikir bagaimana saya mencari sekolah yang cepat lulus dan cepat bekerja ya. Dan itu sebetulnya ya. Jadi pilihan ATK itu sebetulnya ya tidak 100% benar ya. Tapi saat itu pertimbangan saya adalah bagaimana saya bisa tetap sekolah, biaya yang murah dan cepat bekerja. Nah, itulah. Ya. Oke. Tapi terbukti nggak cepat bekerja? Alhamdulillah. Saya 96 itu sudah langsung masuk pekerjaan. Ya. Jadi saya bilang itulah yang membuat saya bangga dengan ATK. Ya. Karena apa? Ternyata saya langsung terjun ya. Itu begitu terima ijazah, kami langsung kerja. Saya langsung kerja. Sumpah. Ya. Dan aku geter banget ini Pak, agak gemeter kalau kita ngomongin aku bangga tuh. Karena kebanyakan orang-orang di luar sana, notabene yang mungkin melihat dari universitas-universitas yang lebih besar seperti itu ya, malah berkecil hati gitu loh Pak, ya kan? Makanya teman-teman harus tonton ini dong, tonton ini terus. Kalau ini kampus negeri nggak sih Pak? Kalau dulu? Iya. Kampus negeri. Ya, jadi kenapa saya bilang bangga ya? Karena betul-betul begitu lulus kami diterima di perusahaan, dan waktu 2 tahun ya saya bekerja itu
itu sangat luar biasa ya, men-challenging sekali ya bagi saya untuk mengasah kemampuan ya, kompetensi saya Ditantang. Ya. ditantang sekali. Oh, dunia industri, dunia kerja itu ternyata berbeda sekali dengan yang kita terima. Tapi kita nggak boleh patah hati, kita tidak boleh surut, kita harus optimis. Pasti bisa, pasti bisa. Jadi saya jalanin itu. Saya waktu itu ditempatkan di Research and Development (R&D) ya. Bagaimana kita saya masih ingat sekali ya. Sampai hari ini tajam masih saya ingat. Karena apa, itu pertama kali saya bekerja. Dan saya bilang, kenapa saya bangga dengan ATK? Karena ATK telah menciptakan saya seperti sekarang ini. Dari hal yang awalnya hanya bekerja di sepatu, tapi banyak sekali inspirasi-inspirasi yang saya terima dari pekerjaan itu. Tapi sebelum masuk ke sana, Pak, Nah, ini bakal seru banget ya. Tapi saya pengen tahu nggak sih, Pak? Tadi kan Bapak bilang bahwa ada contoh, ada tokoh kayak gitu yang mendidik Bapak menjadi seperti ini. Apakah gitu ya? Sosial tadi itu juga terlibat di kampus atau enggak? iya. Jadi saya ingin menyampaikan ya bahwa di kesempatan ini ya, bahwa kita itu juga sangat ditentukan oleh latar belakang kita selama kita berada di kampus. Nah, Ya, jadi jangan menafikan ya bahwa sosial yang ada di kampus itu juga akan memberikan nilai value kita secara leadership. Ya, jadi dengerin baik-baik. iya, Dengerin jadi baik-baik. saya Serius. dulu semester 1 aja saya udah jadi ketua inaugurasi ya. Kemudian semester 3 saya sudah jadi wakil senat ya, ATK ya. Jadi prestasi-prestasi di kampus itu menurut saya itu juga jadi parameter kita bagaimana kita bisa di dunia pekerjaan, dunia industri kita bisa menjadi seorang yang punya tingkat leadership yang matang gitu loh. Nah, jadi jangan pernah Anda nafikan, Anda buang ya pengalaman-pengalaman di kampus, karena itu akan menginspirasi sekali. Berbeda ya orang yang biasa di kampus diam, duduk, belajar saja dengan orang yang di kampus dia aktivitasnya cukup bagus dan dia sering berorganisasi ya, karena itu mendidik ya, mengedukit mereka untuk bagaimana menjalankan organisasi ya. Karena sejatinya di perusahaan juga seperti itu. Karena kita akan membagi waktu ya dengan kepadatan kita belajar ya. Memang ada konsekuensinya ya. Kalau kita aktif di organisasi, biasanya di tingkat akademik agak turun ya. Iya. Tapi sebetulnya itu pun bukan aksioma yang positif ya, karena tergantung kitanya. Terus IPK dulu gimana, Pak? Boleh dong? Oh, alhamdulillah. Iya, saya IPK-nya dulu 3,45. Wow. Ya, Wow. jadi Wow. saya dulu kalah 1 angka aja sama yang terbaik. Iya, Ya. iya. Tapi saya bangga gitu loh, karena dia kan kutu buku gitu ya, hanya belajar saja, dan itu nilai positifnya sekarang ini ya. Nih. Ternyata kita bisa realisasi di lapangan itu memang jauh sekali lebih potensi kita lebih bagus, kemampuan kita juga cukup bagus itu. Saya cuma mau Itu semua. bilang yang nonton ini kebangetan, kalau nggak nonton sampai selesai ya. Banyak sekali hal-hal yang wow. Dan ngomong-ngomong, pada saat dulu itu kurikulum ATK itu gimana sih? Ya, jadi saya tidak menutupi ya bahwa apa yang ingin saya sampaikan adalah sebuah improvement lah ya. Dalam dunia industri kan ada namanya continuous improvement, Iya. perbaikan yang berkelanjutan. Iya. Dan ini menurut saya sebuah pemikiran yang positif bagi ATK untuk terus bertumbuh dan berkembang. Bagaimana caranya? Harus mengupgrade kurikulum ya. Karena dulu waktu saya lulus, saya bekerja di industri ya, itu saya menemukan banyak hal-hal yang teknologi kita ya, pengetahuan kita di kampus itu sangat jauh sekali
tertinggal ya, dari dunia industri yang kita hadapi. Ini buat direktur baru ATK ya, tolong dengerin ini ya. Kalau mau silaturahmi nih sama kita nih. Saya tantang pokoknya. Jadi menurut saya positif saja sih bahwa ATK tetap bagi saya adalah kampus yang sudah banyak menginspirasi ya, tapi kita tidak boleh tertinggal ya, harus terus dilakukan. Karena apa? Karena kita harus punya nilai ya, punya value dan nilai jual yang tinggi sebetulnya di dunia industri. Karena kita sangat spesifik sekali. Tetapi permasalahannya adalah teknologi pengajaran ya, ilmu yang kita dapatkan dulu sangat kurang sekali. Sehingga kita tidak bisa bersaing ya secara kompetitif di dalam industri kita. Mungkin kita langsung kayak gini deh Pak. Karena kan kita terlanjur ngomongin kurikulum dan terlanjur mengomentari dong, ya jatuhnya dong, ya kan. Boleh dong Pak, mungkin dari Pak Firman sedikit contoh kurikulum yang diupgrade gitu. Contohnya apa gitu Pak? Misalnya karena saya dulu jurusan bahan ya, kulit bahan plastik ya. Kebetulan saya dulu tugas akhirnya magangnya di Dinas Pengendalian Mutu Pertamina. Ya, di mana itu adalah sebuah perusahaan yang menjadi sentral untuk quality control ya dari banyak-banyak pabrik plastik atau kulit atau chemical ya untuk produksi-produksi plastik ya, biji plastik dan sebagainya di perusahaan Pertamina ya. Nah, ternyata teknologi yang mereka gunakan itu sudah jauh dari apa yang pernah diajarkan di kampus ATK ya. Artinya secara kurikulum itu sebetulnya kita perlu melakukan perbaikan ya dari sisi materinya ya, atau dari sisi praktikumnya ya. Itu menurut saya usulannya adalah bagaimana kita banyak melakukan studi ya dengan perusahaan-perusahaan yang memang punya teknologi cukup bagus ya, seperti misalnya pabrik plastik Chandra Asri misalnya. Nah itu juga menurut saya salah satu kiblat lah ya, bagaimana perusahaan plastik itu bisa bersaing ya, berkompetisi ya. Sementara kan anak didik lulusan ATK ini kan harus punya kompetensi yang unggul ya di bidang itu ya. Itu sih mungkin tanggapan saya. Terus ini Pak, saya mau masuk ke apa namanya, dunia kerja industri. Ini kan sekarang sama yang dulu tentu semakin upgrade dong. Betul. Kayak gitu. Bapak kan awal bekerja itu dari mana, ya kan, kemana atau pindah-pindahkah kayak gitu kan, hingga bisa jadi direktur itu kayak gimana? Ya, jadi ini inspirasi sih ya, motivasi buat kita semua ya. Jadi jangan pernah membatasi pemikiran ya. Jangan pernah ada batasan pemikiran, unlimited ya thinking kita. Jangan pernah orang berpikir selalu terbatas. Kita nggak bisa. Jangan ada kata-kata tidak bisa ya. Itu buang jauh-jauh. Ya. Saya berada di sekarang ini kenapa? Saya dulu lulus ATK 96 sampai 98 saya bekerja ya. Kenapa saya melakukan upgrading dengan apa? Dengan belajar. Saya melanjutkan S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Itu menurut saya juga lompatan jumping yang luar biasa. Karena apa? Saya mau masuk tapi universitas yang terbaik di Indonesia. Karena apa? Ternyata memang itu menjadi motivasi yang luar biasa ya. Ketika kita masuk ke UI ya, Universitas Indonesia, dengan basically saya udah punya karakter kerja di alumni ATK ya. Dan itu ternyata meningkat ya, apa namanya, dari manajemen trainee ya, kemudian naik jabatan ya, di dunia yang berbeda ya tentunya. Saya tidak membatasi diri, saya waktu itu di kulit ya. Tapi kulit itu 2 tahun juga menginspirasi bagaimana saya sampai hari ini masih ingat bagaimana memproses outsole ya, bagaimana membuat spek sampel ya. Itu menjadi
pelajaran berharga sih sampai hari ini ya. Sampai saya bisa lulus kuliah S1 ya. Kemudian saya bekerja di dunia yang lain, yaitu dunia pertambangan ya. Saya di dunia heavy equipment ya, alat-alat berat ya. Dan itu men-challenging luar biasa ya. Bagaimana karir itu terus harus kita bangun. Dengan apa? Tidak membatasi pemikiran. Bahwa kita harus punya target ke depan ya. Dan itu hanya kita saja yang bisa menentukan langkah-langkah untuk bisa mencapai itu ya. Harus confident bahwa itu bisa tercapai ya. Selama energi positif kita jalan, maka pasti akan teraih. Untuk lulusan ATK nih Pak, menurut Pak Firman, untuk saat ini dengan industri yang seperti ini kayak gitu, tentu dunia industri yang lebih paham Pak Firman dong dibanding saya. Dunia industri saat ini bisa nggak sih kita bersaing? Ya, kalau saya tetap optimis ya bahwa alumni ATK itu punya basis yang kuat ya, basicnya kuat ya. Dari sisi apapun kita dulu punya 3 jurusan ya, desain, barang jadi, kemudian ada penyamakan ya, tanning, dan ada bahan ya, chemical ya. Menurut saya kita sudah punya basically yang sangat kuat ya untuk bisa bersaing ya. Tinggal bagaimana tadi pengelolaan kurikulum harus ditingkatkan. Bagaimana kita juga mengupgrade lulusan ini, bagaimana bisa bersaing di dunia industri ya. Dengan cara apa? Dengan membekali mereka tentu praktek di perusahaan-perusahaan yang basisnya juga cukup bagus ya. Jadi menurut saya tetap jalan untuk berkompetisi itu tetap luas ya, tetap masih banyak kesempatan ya. Hanya memang mungkin masing-masing kan seperti saya kan mengupgrade diri untuk bisa bersaing secara global ya, secara industri itu memang harus dilakukan gitu. Tapi kita kan ngomong loncatan-loncatan di tempat Pak Firman bekerja kan. Itu kan Bapak sambil ke dunia tambang itu tentunya tidak hanya di Bogor kan Pak. Betul. Pasti itu move di luar kota intinya. Betul. Move di luar kota itu gimana sih Pak? Bapak manajemen diri dan sekaligus gimana keluarga? Ya. Bapak mulai keluarga kapan sih? Saya tahun 2000 berkeluarga. Tahun 2000. Ya. Pada 2000 saya baru berkeluarga karena saya punya target saya harus lulus dulu kuliah S1-nya. Nah, makanya agak terlambat, tapi saya punya target tersendiri ya. Karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan ya. Karena setelah selesai kuliah saya harus bisa bekerja dan saya masuk di dunia tambang ya. Dengan tadi masuk di salah satu perusahaan besar di Indonesia ya, yang bergerak di bidang alat-alat berat atau heavy equipment ya. Dan itu sangat jauh sekali ya dari dunia kulit ya. Iya, benar. Tapi menginspirasi lah ya, bagaimana itu mulai meniti karir sepanjang 17 tahun saya berada di sana ya. Dari mulai manajemen trainee, kemudian supervisor, kemudian jadi departemen head ya, sampai menjadi manajer ya. Di level itu 17 tahun berkarir. Itu contoh perusahaan yang sehat sih sebenarnya. Iya, memang harus begitu ya. Karir itu karena apa? Karena kita memang ditantang ya. Kemampuan kita itu memang dinilai ya. Kalau berada di satu tempat tidak punya perubahan ya, tidak out ya, karena wasting time, buang-buang waktu. Jadi kita harus yakinkan. Saya selalu bilang ke manajer ya, dulu waktu saya masih supervisor, ya lo jual gue beli lah istilahnya begitu ya. Jadi ya kita harus optimis dengan kemampuan kita ya. Jadi tapi basically bahwa saya bangga dengan ATK sampai hari ini ya, karena ATK itu menginspirasi dari awal ya. Kenapa tambang? Kenapa tambang? Karena apa? Tambang batu bara itu memang salah satu potensi besar ya untuk sumber energi di Indonesia, dan saya melihat itu ke depan energi ini kan sangat dibutuhkan. Bapak kan S1-nya ekonomi, Pak. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ini jadi saya cerita panjang ini ya. Boleh bagaimana dong. bisa gitu ya. Jadi
manajemen training itu memang satu rekrutmen yang memang akan dicetak menjadi orang multitasking, menjadi orang-orang yang punya kemampuan lebih ya. Jadi dia diajarkan di 3 bulan pertama itu training ya, bagaimana dia mengenal alat-alat berat, mengenal engine ya, mengenal hydraulic, silinder. Jadi semua jurusan ya. Tetapi basically-nya kenapa ekonomi? Karena nanti ada nilai-nilai marketing, nilai-nilai sales ya. Nah, jadi setelah 3 bulan maka ada proses namanya on the job training, OJT namanya. Nah, itu nanti diseleksi itu, mana yang mampu sama yang tidak. Makanya Seleksinya by presentasi. beri presentasi kemampuan setelah dia dilepas 6 bulan di cabang-cabang tertentu, kemudian datang ke Jakarta untuk presentasi. Bagaimana dia bisa menjelaskan, bisa memastikan ya proses-proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Nah, itu semakin mengupgrade diri lagi ya. Bagaimana benar-benar kompetisi karir itu dipertaruhkan di situ ya. Jadi memang yang nggak mampu ya udah. Gimana sih Pak buat keluarga? Kan awal berkeluarga Bapak Ya. langsung ke tambang Ya. gitu atau Ya. gimana? Jadi Gimana istri Pak? wah, Gimana istri itu? ini ya. Gimana tuh? Masa istri nggak gimana sih sebagai ya suami istri atau nggak komen Ya, kah? Atau itu falling in love-nya dan betul. segala macamnya? Iya, jadi Gimana? memang ketika kita masukin dunia pertambangan yang memang ekosistemnya adalah di site-site seperti itu, kita sudah punya komitmen dengan keluarga ya, bahwa saya memberikan amanah sepenuhnya buat keluarga ya, istri, anak-anak itu untuk berusaha secara mandiri ya. Karena apa? Karena memang dari awal komitmen kita pasti akan bekerja off dan on duty ya. Jadi bisa 3 bulan kita on duty, off duty-nya hanya 2 minggu atau sebaliknya ya. Jadi paling cepat, paling lama itu kita off duty itu 1 bulan ya. Tapi bisa 4 bulan kita di on site ya, di pekerjaan di lokasi ya. Dan itu harus kita bangun ya, bangun kepercayaan itu. Karena apa? Karena keluarga itu juga menginspirasi ya bagi kehidupan kita nih, pekerjaan kita. Ya, Buat apa kita bekerja tanpa memberikan manfaat buat keluarga gitu. Wih, tuntas kan itu, tuntas pokoknya. Makanya segera berkeluarga yang belum berkeluarga. Tapi harus disiapkan ya Pak. Tentunya. Betul. Pak, boleh dong sedikit, mohon maaf nih, istri kerja nggak dulu? Iya, jadi kebetulan istri saya itu dulu pernah jadi dosen, ya kan. Pernah jadi dosen karena istri saya juga alumni S1 informatika di Jogja ya. Jadi pernah meniti karir dosen, kemudian setelah menikah istri itu aktif sosial di majelis taklim ya. Bahkan istri itu di perumahan ini sebagai ketua TPA ya, itu hampir 15 tahun ya. Jadi mengajarkan anak-anak sampai sekarang, anak-anak yang besar-besar itu kalau ketemu di jalan itu selalu menyapa, padahal kita udah lupa gitu loh. Saking membekas sekali ya, ternyata manfaat ya dari kita sosial cara baik juga sangat kita mengikhlaskan ya waktunya untuk kebaikan ya, sampai hari ini banyak manfaatnya lah begitu. Sebenarnya masih banyak banget. Ya. Sama ini Pak, saya tuh masih penasaran dengan ada nggak lowongan pekerjaan Pak? Karena dari tadi nampaknya saya tuh tertampar gitu, nampaknya dari tahun ke tahun ya. Siapapun yang hadir di podcast seakan-akan menampar diri saya Pak. Ya. Karena apa? Karena saya sama dengan menghabiskan waktu ini Pak. Setuju nggak Pak Mas? Jadi saya boleh menyampaikan ya bahwa masing-masing kita kan mungkin berkarir di tempat-tempat yang berbeda ya. Nah, iya. Mungkin saya tidak bisa juga menyampaikan hal yang misalnya bahwa di posisi saya itu sangat comfort ya, sangat nyaman tuh juga tidak ya. Karena
karena sesungguhnya sejatinya kita itu kan sampai di titik sekarang ini sebetulnya endurance-nya juga luar biasa gitu loh ya. Harus punya kemampuan untuk manajerial yang kuat ya. Dan saya juga meyakini bahwa posisi sekarang sebagai direktur itu bukan hal yang seperti dibeli ya, tapi memang itu berangkat dari hal-hal yang tadi ya, dari proses yang panjang sehingga ada di posisi sekarang ya. Dengan keterbatasan waktu ya, ternyata kita juga terus berpikir ya, bagaimana di sisa-sisa waktu yang ada kita bisa mendirect ya, namanya direktur itu mendirect pekerjaan-pekerjaan ke semua lini, semua departemen ya. Dan kita harus banyak berpikir ya, bukan banyak bekerja. Ketika kita melakukan kunjungan visit ya di satu tempat, kebetulan saya mobile sekali ya, Balikpapan, Samarinda, kemudian di Lamongan, Sidoarjo, ya Jakarta dan sebagainya. Itu sebetulnya dalam rangka memastikan ya bahwa proses bisnis itu berjalan dengan baik ya. Tetapi secara sejatinya kita harus bisa mendirect semua departemen, semua tim di bawah kita itu untuk bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu loh. Nah, soal lowongan kerja tentu pasti harus ada proses ya, dan mengukur lah bagaimana kemampuan setiap yang berminat ya, atau yang mau melamar ya, itu kan pasti harus melalui proses seleksi ya. Kemudian kita pasti lihatkan kemampuannya seperti apa, dunia kerja yang sudah dihadapi seperti apa ya, karena kan saya juga ini ada satu hal ya, dunia sekarang itu Gen Z itu agak manja ya. Setuju ya, sangat Pak? Manja, iya, sangat ya. manja. Jadi kurang tadi, karena prosesnya itu juga determinasinya kurang ya. Kemudian mungkin terlalu santai ya, sehingga ketika menghadapi dunia kerja itu lebih banyak mengeluh ya, daripada dia belajar ya dari hal-hal yang baru ya, belajar dari di pikiran ya kan, Pak? itu tadi, karena membatasi ya. Jadi tekanan itu bagi dia hukuman ya, padahal tekanan itu sebuah challenging bagaimana dia menyelesaikan masalah ya, dan itu akan meningkatkan value-nya dia gitu loh. Seperti ini ibaratnya kupu-kupu yang cantik itu kan dari kepompong, dari ulet ya, kemudian jadi kepompong dan dia menjelma menjadi kupu-kupu yang cantik. Sebetulnya kita juga begitu, untuk bisa duduk seperti sekarang ini itu melalui proses yang panjang, dan itu harus dilalui. Karena apa? Dunia kerja memang akan sangat menantang kita ya, untuk bisa merubah ya cara berpikir kita, cara kerja kita ya. Tantangannya itu jadi potensi ya, bukan ancaman, tapi dia terus memberikan nilai-nilai positif ya dalam pekerjaannya dia, seperti itu. Ngomongin tambang nih ya, Pak, kan Bapak mobile terus, ini kan gimana sih budaya kerja di tambang itu seperti apa sih? Maksudnya seperti apa sih tuh, seperti apa capeknya gitu ya. Ini kita nggak ngomongin di skala direktur aja gitu kan, Pak. Ini agar orang-orang yang berminat itu juga punya gambaran gitu loh. Dan terus yang pengen saya tanyain banget tuh, gimana manajemen Bapak dengan, kan Bapak mobile ini kan, dengan keadaan yang kadang darurat ke sana, darurat ke sini. Maksudnya kita pernah menghadapi COVID juga kan, Pak. Betul. Gimana menjaga kesehatan? Gimana pola makannya? Gimana tidurnya? Pasti itu harus di manajemen dong. Betul sekali. Iya, apalagi di posisi yang atas, itu gimana? Ya, jadi ada hal yang memang penting ya dalam dunia kerja ya. Bagaimana tadi dari top manajemen sampai ke level terbawah ya, middle management sampai low management ya, operator dan sebagainya, itu harus terbentuk pola komunikasi yang baik ya. Maksudnya dalam bekerja itu ada namanya mekanisme-mekanisme yang harus dijalankan. Misalnya mekanisme weekly meeting ya, itu harus dijalankan ya, supaya track bekerja itu benar ya tadi. Makanya sebetulnya
triknya seperti itu. Jadi kita tetap bisa menjaga stamina, kita bisa menjaga kesehatan, menjaga waktu. Sekarang itu dunianya bisa online, ya kan? Jadi kita tetapkan disiplin bahwa mereka harus melakukan 1 minggu sekali koordinasi. Karena apa? Semua departemen harus paham ada isu apa di lapangan, bagaimana antisipasinya. Nah, itu yang dibicarakan. Minggu kemarin evaluasinya apa? Minggu ke depan apa yang harus dilakukan? Sehingga tidak ada miss dalam bekerja. Itu sebetulnya mengurangi energi kita dalam bekerja. Karena apa? Semua stakeholder dalam perusahaan itu ngeklik semua gitu loh. Mereka paham nih posisinya masing-masing. Di logistik apa yang harus dilakukan, planner apa yang harus dilakukan, marketing apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelesaikan masalah. Itu semuanya dalam peta yang sama. Mappingnya jelas. Itu sih. Sehingga kita juga tidak terlalu banyak mengeluarkan energi dalam berpikir dan memanage tim-tim kita yang ada dalam satu organisasi kita, seperti itu. Nah, tentu sekarang ini memang saya sedang merambah ya di potensi lain, yaitu oil and gas ya, karena kan selain pertambangan ada oil and gas. Oil and gas itu lebih banyak di pengeboran minyak dan gas. Dan kita juga sedang support ke sana ya untuk dunia industri. Karena apa? Ya kita harus bisa juga mengcapture banyak hal ya tentang bisnis di Indonesia ya. Tidak boleh satu bisnis saja, nanti ya memang kesannya memang kita tidak punya alternatif lain ya. Jadi itu harus dilakukan. Selama bekerja dari tadi kan, how to speaking English in work, Pak. Ya. Gimana di sana, Pak? Emang haruskah atau gimana tuh? Ya, jadi Kalau top oke lah ya, ya, tapi untuk yang lain gitu. Ya, sebetulnya itu tantangan sih. Nah, ya, karena apa? Karena dunia industri sekarang itu kan berhadapan dengan global ya. Mau dari sisi manual book misalnya, mau dari interaksinya ya. Buyer kita kan juga banyak yang dari luar negeri ya. Makanya tentu alumni ATK juga harus di-upgrade nih soal language-nya ya, soal bahasa ya. Karena apa? Literasinya kita juga semuanya rata-rata pakai bahasa Inggris ya. Sehingga ini juga jadi catatan penting lah bagi alumni ya, untuk bisa memastikan dunia industri juga harus dikejar ya. Karena apa? Komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan pihak-pihak lain ya, yang itu harus dilakukan. Seperti saya kemarin tour ke Cina ya, ke industri-industri manufaktur, kemudian ke beberapa tempat yang lain ya. Itu menuntut kita memang harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya. Sudah mandatori lah ya. Ini juga menurut saya tantangan lah ya bagi alumni ya, karena kan di kurikulum kita juga bahasa Inggris itu sangat kecil sekali porsinya. Nah, itu mungkin sangat-sangat penting lah ya untuk ke depan dilakukan. Terus kalau kita masih sedikit dari dunia industri yang umumnya yang emang lagi ini ya, lagi viral lah mungkin ya, kita bisa sebut seperti itu. Kalau untuk listrik sendiri itu gimana, Pak? Ya, makanya banyaknya akan yang berubah ke listrik, kompor listrik, ya, betul. Mobil listrik, motor listrik, itu gimana, Pak? Ya, jadi salah satu penguatan industri ya, energi sekarang ini kan memang batu bara ya. Batu bara kan salah satunya kan memang untuk meningkatkan power plant ya. Sumber listrik yang nanti digunakan untuk industri-industri listrik ya. Sehingga mungkin kalau kita mengacu di China ya, itu semuanya hampir teknologinya dengan menggunakan listrik ya, elektrik ya. Karena apa? Memang itu kan mengurangi polusi ya. Kemudian basisnya adalah biayanya lebih rendah ya. Makanya kan sekarang udah banyak smelter dibangun di Indonesia ya. Di Kaltim, di Sulawesi banyak perusahaan-perusahaan smelter yang dibangun itu untuk menikel ya, untuk industri nikel, dan itu nanti untuk keperluan elektrik itu tadi, untuk baterai ya. Nah, itu juga sekarang lagi ditingkatkan di era sekarang ini. Karena apa? Memang kelihatannya pergerakannya shiftingnya ke sana nanti
ya untuk meningkatkan potensi energi listrik di Indonesia. Banyak banget ya kita ngobrol nih Pak. Semakin kesini semakin banyak yang pengen saya obrolin sebenarnya. Tapi sedikit nih. Ini kan maksudnya menuju Bapak untuk off ataupun pensiun kan. Iya, betul. Ya kan Pak? Gimana sih Pak? Ya, jadi bagus sekali ini pertanyaannya. Sangat menginspirasi menurut saya. Jadi saya melanjutkan ya di 2018. Saya di usia sekitar 48 tahun ya. Saya menambah keilmuan dengan saya melanjutkan S2. Ya, alhamdulillah 2020 saya lulus MM Magister Manajemen di Universitas Mula Warman di Samarinda ya. Itu di tengah kesibukan kerja ya. Dimana kita hari Jumat, Sabtu, Minggu itu harus kuliah ya. Sementara jarak kampus dengan lokasi kerja kita tuh hampir 2 jam perjalanan. Wow. Ya. Dan itu darat saya itu. darat ya. Saya nyupir sendiri ya dari namanya Sanga-Sanga ke Samarinda itu. Itu setiap hari Jumat kuliah siang ya jam 2, pulang jam 8 malam. Itu pulang lagi ke Sanga-Sanga 2 jam perjalanan. Besok pagi berangkat lagi jam 6 pagi. Sampai lokasi kampus jam 8. Ya, kuliah full itu hari Sabtu. Dan itu saya lalui selama 5 semester ya. Dan itu butuh memang effort yang luar biasa ya, karena saya ingin mengupgrade masa depan saya. Dengan apa? Dengan kuliah S2 saya nanti persiapannya adalah menjadi dosen. Ya, salah satunya itu. Mau KTK nggak Pak? Pertanyaan. Mau nggak Pak? Kalau ditawarin KTK? Kayaknya belum deh ya. Belum ya? Belum. Tapi kalau misalnya ada kuliah umum, insya Allah saya siap. Nah, Ya, kalau misalnya ada dari beliau event-event langsung, apa ya, ada event apa, hubungin IKTek Bogor, Bapak Firman siap. Ya, untuk memberikan motivasi ya, kemudian inspirasi ya, bagaimana memberikan modal ya buat nanti alumni ya ETK ya dalam bekerja, kemudian bagaimana cara membangun pemikiran ya supaya mereka bisa bersaing, berkompetisi ya di dunia industri ya, seperti itu sih. Jadi sangat-sangat siap lah ya. Pak, saya tuh kalau sama orang tuh bukan tentang wah udah berhasil ya, wah udah enggak, tapi pasti yang saya pengen tahu banget amalan apa sih Pak? Ya, jadi serius ya. Serius ini. Jadi ini serius. Mungkin ini siapa tahu ya. Saya pengen nyontoh gitu. Iya, jadi yang paling penting ya, kan saya pegang dalam kehidupan itu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi manusia terbaik itu banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan pernah ada pemikiran yang jelek ya, buruk terhadap orang lain. Ya, dan yakinlah ya, harus confident dalam diri kita bahwa keberhasilan itu memang harus melalui proses yang panjang. Dan itu harus dilalui sunatullahnya ya. Tidak ada yang instan ya. Karena itu yang membuat kita itu akan menjadi orang yang banyak bersyukur, dan pencapaian-pencapaian itu pasti akan signifikan ya. Jadi dua hal itu yang menurut saya sangat penting ya dalam tadi soal amalan lah ya. Saya pikir itu aja ya. Kalau misalnya ini kan kayak ondati tadi misalnya lama gitu kayak pas off-nya sebentar. Apa sih Pak yang mungkin apa ya? Kita kan nggak ngerasain kayak jadi bapak yang emang jauh dari keluarga gitu kan Pak. Betul. Yang maksud aku tuh apa sih yang Bapak bakal lakuin pada saat pulang kepada keluarga, me time-nya seperti apa? Iya, betul. Ya kan? Padahal kayak gini aja kan kita udah menyita waktu lagi nih, kayak kan? Siap. Jadi gimana tuh Pak? Jadi gini, quality time ya buat keluarga itu, family time itu sangat penting ya.
Makanya kita ini selama on duty ya di luar ya, itu kan mempercayakan sepenuhnya kepada eksistensi istri ya dan anak-anak ya dalam mengelola rumah tangga lah ya, kehidupan keluarga. Kita percayakan semuanya ya. Ada masalah ya, kita udah bekali dengan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Ketika kita off duty ya, maka sebagian pekerjaan itu sudah saya planning, saya ambil alih sebagai bukti dan bakti saya bagaimana saya menjaga quality time dengan keluarga ya, dari pekerjaan-pekerjaan rumah ya, dari hal-hal yang selama 3 bulan, misalnya 2 bulan saya nggak pulang, saya udah planning ini apa saja yang harus saya lakukan di saat saya off duty supaya keluarga dan istri dan keluarga itu nyaman ya, dan itu memang membutuhkan pola komunikasi ya. Yakinlah ya bahwa setiap kali kita terbuka, jujur ya, dan apa namanya memberikan kepastian dalam setiap pekerjaan kita ya, keluarga sangat mensupport dan mendukung kita ya. Jadi sebetulnya itu bukan masalah yang sangat berat enggak ya, tapi kita bisa yakinkan keluarga dengan cara seperti tadi, ketika off duty ya ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan untuk meringankan kondisi keluarga itu. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir saya, Pak. Hanya untuk sekitar saran buat kita, Ikatek Bogor ini apa sih, Pak? Ya. Kaulah muda lah ya. Yeah. Saran lah buat kita ini apa sih? Ataupun mungkin boleh Bapak kritik juga gitu kan. Wah Mas, kurang di ini nih Ikatek nih sekarang nih. Atau apa gitu Pak. Untuk Ikatek tentunya, bukan buat saya pribadi kayak gitu. Ya, jadi menurut saya organisasi itu penting dalam memaintain ya kebersamaan ya, memaintain situasi kondisi di industri ya. Ikatek ini kan adalah satu organisasi yang memang alumni ya, semuanya alumni Ikatek yang tentu secara alumni adalah homogen ya, dalam artian satu kesatuan dari kulit ya, basicnya adalah itu. Tetapi saya ingin menyampaikan gagasan saja ya, bahwa Ikatek juga harus bisa membesarkan diri dengan apa? Dengan melakukan banyak hal tentang tukar pikiran ya, atau apa mungkin workshop ya, atau mengundang banyak tokoh-tokoh Ikatek lah yang sudah mungkin berhasil ya, supaya apa? Supaya ada motivasi buat alumni-alumni atau mungkin yang sekarang sedang magang atau apa ya, supaya keberadaan eksistensinya Ikatek ini memang benar-benar memberikan manfaat buat kita semua anggotanya ya. Jadi selain silaturahim ya, tentu ada nilai-nilai plus lah yang harus dilakukan. Memang ini sekali lagi butuh komitmen, butuh istiqomah ya, pengorbanan ya, tidak segampang juga gitu loh. Karena apa? Ya tadi masalah waktu ya, masalah komunikasi, waktu, kemudian banyak kesibukan juga ya. Ya itu juga jadi kendala. Tapi yakinlah ya bahwa organisasi memang harus ada dan harus dijalankan ya. Tadi makanya menghadirkan ikhlas ya. Dulu saya jadi ketua senat sebetulnya berat juga ya, tapi itu tantangan, dan saya membuktikan diri bahwa dulu saya ikut ditunjuk jadi wakil senat itu memberikan manfaat buat sekarang ya. Dulu kita harus menyisakan waktu, harus spend waktu ya, untuk spend time untuk kerja organisasi kan. Iya dong. Harus memberikan itu kan, sumbangsi dan sebagainya, kontribusi itu. Nah, Ikatek harus kita bangun dengan berjalannya waktu ya. Kita harus pastikan dia bisa memberikan manfaat positif ya buat kita juga. Itu sih. Pak Firman, sebenarnya kalau mungkin ada next part ya, mungkin kita bakal, karena ini juga udah panjang kayak gitu ya. Next part yang mungkin kita di waktu yang kita belum tentukan ya, semoga aja beliau ada waktu. Tapi terima kasih banyak banget Pak
untuk kisah inspiratif ini. Tentunya bagi saya pribadi dan tim Ikatek tentu ini bukan hanya menjadi tamparan gitu loh. Jadi contoh buat kami untuk selalu semangat gitu. Semangat, semangat, semangat dan nggak pantang menyerah. Iya. Makasih banget Pak Firman. Dan kami mau kasih something, sesuatu ya, jangan dilihat harganya ya. Ini salah satu mug terbarunya Ikatek Katanya. ya, Masya yang Allah. bakal ya mungkin teman-teman mau beli atau apa, karena ini memang kita logo baru Pak, kita bikin logo brand baru, kita berkomunikasi dengan salah satu direktur yang mengerti brand dan sudah dikomentari dan ini sudah oke, makanya kita launching dan kita persiapkan. Mungkin bisa buka ya teman-teman. Sama sih, tapi ya semoga bermanfaat lah Pak Ya, siap. buat Bapak yang sering mobile. Terima kasih. Hah? Terima kasih ya untuk mug ya, kenangan terindah dari Ikatek. Iya. Ya, menurut saya sangat menginspirasi saya ya. Hari ini saya bukan melebih-lebihkan ya, saya bukan di posisi paling hebat ya, Iya. tapi saya ingin mengajak anda semuanya juga menjadi orang yang hebat Wow, ya. itu Jadi saya ingin ini inspirasi ya, saya ingin keberhasilan ini untuk semuanya ya, untuk Ikatek khususnya tetap semangat ya, dan saya yakin pasti kita bisa. iya. Oke. Mungkin buat Bapak ngopi di kantor ini Oh, kita siap. masukin, iya Pak ya. Oke, ya. Ada Oke. teman-teman direkturnya yang nanya, oh Ikatek ya, ini perkumpulan kami kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan see you next video podcast Sikat.